Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli di tahun ini. Saudara, bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang Sion dan Yerusalem. Apa itu Sion? Apa itu Yerusalem? Saudara, Sion adalah bukit atau gunung yang ada di Israel, di mana di atasnya ada kota yang luar biasa yang namanya kota Yerusalem. Dan di kota itulah Raja Daud bertahta. Dan di tempat itu adalah tempat yang sangat dikhususkan karena tempat itu adalah tempat di mana Tuhan sangat merindukan untuk umatnya beribadah kepadanya di Yerusalem. Saya akan bacakan dalam Mika pasal yang keempat ayat yang kedua. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau di perjanjian lama yang dimaksud dengan Sion dan Yerusalem itu adalah satu tempat. Tetapi kalau di perjanjian baru yang dimaksud oleh Sion dan Yerusalem adalah kita, anak-anaknya, umat Tuhan. Kitalah yang disebut Sion dan Yerusalem. Dan kitalah yang disebut gereja Tuhan. Saudara, gereja adalah satu-satunya harapan Tuhan untuk membawa kabar baik kepada manusia. Dan gereja adalah satu-satunya harapan manusia untuk manusia bisa berjumpa dengan Tuhan. Artinya, gereja harus jadi jawaban, menjadi terang dan menjadi garam. Gereja harus menjadi berkat. Apa yang diharapkan muncul dari gereja Tuhan? Yang diharapkan adalah adanya pengajaran, adanya firman Tuhan yang keluar dari gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita semua perlu diajar oleh firman Tuhan agar hidup kita benar dan kita kemudian diberkati oleh segala berkat yang terbaik dari Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu terus ikuti kebenaran-kebenaran firman yang akan saudara terima yang dibagikan setiap hari minggunya di bulan ini, karena firman itu akan mengubah hidup Anda dan menjadikan Anda berkat
bagi bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Minggu ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Juli. Dan saya percaya minggu demi minggu dalam bulan ini saudara semuanya sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan terus membawa saudara menjadi dewasa, makin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Saudara tentu pernah mendengar seseorang yang menceritakan asal-usul dan tempat kelahirannya. Dan kalau kita perhatikan ekspresi dari orang itu saat dia menceritakannya, tentu dia dengan bangga menceritakan tempat kelahirannya dan merasa senang meskipun dia lahir dan dibesarkan di kota yang kecil, mungkin sebuah desa, tetapi itu merupakan sebuah kebanggaan buat dia karena dari situlah dimulainya awal kehidupannya. Dan tentunya banyak kenangan indah yang tidak akan pernah dia lupakan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah tempat kelahiran di dunia ini bisa menjadi jaminan menuju kepada kehidupan yang kekal? Pastinya tentu tidak, bukan? Iman kepada Kristuslah yang menjadi jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Sebentar lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, The City of David, Kota Daud. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Siapkan hati yang siap untuk menerima lawatan Tuhan, dan juga siapkan catatan dan bolpen saudara, dan matikan notifikasi HP saudara. Dan yang paling utama juga, ikutlah bernyanyi, memuji Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Dan catatlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dan saudara bisa membagikannya kepada orang lain. Biarlah kita mempunyai sikap dan hati serta hasrat untuk tetap mencintai rumah kediaman Tuhan dan tempat kemuliaan Tuhan bersemayam. Mari saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih. Hari lepas hari, dalam seminggu Tuhan sudah melawat dan memimpin kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan sudah menyertai dengan begitu rupa. Dan inilah waktunya buat kami, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan inilah waktunya buat kami, untuk kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami punya hati yang siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga punya hati yang siap untuk menerima, terbuka akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami memulainya dengan satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mau sama-sama bersorak untuk kebesaran Tuhan. Kita mau naikkan pujian untuk Tuhan. Sama-sama tepuk tangan ya. Oh, Kau batu karang kami yang teguh Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku yang menahan. Katakan penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Bersorak, nyatakan
Yesus batu penjuru dari bulan keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Mari sama-sama katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Mari sama-sama katakan bersama. Mari bawa pujianmu, bawa penyembahanmu untuk Tuhan. Oh, thank you Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau.
di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sambil angkat tanganmu katakan, Yesus, Yesus,
Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan membacakan satu ayat di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang baru yang Kau sediakan buat setiap kami. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkatinya, sehingga kembali lagi Tuhan, apa yang Tuhan sudah titipkan buat kami, itu dapat memberkati banyak jiwa-jiwa dan tentunya pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Saudara bisa mempersembahkan persembahan, persepuluhan, dan juga persembahan misi di nomor yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami. Oleh karena itu kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Dan ketika kami melakukannya, maka hidup kami akan berbuah-buah. Dan kami akan mengalami hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami, dan hidup kami untuk kami boleh belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya berikan tema The City of David, ya, atau kota Daud. Ya. Seringkali pada waktu kita membaca firman Tuhan dan kemudian kita sampai kepada nama orang, nama kota, nama tempat, seringkali kita merasa bahwa hal itu tidak ada maknanya. Ya. Sehingga banyak orang melewatkan ketika dia membaca bagian tersebut. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang saya berikan tema The City of David, ya, kota Daud ini bukanlah hanya sekedar sebuah nama, bukanlah hanya sekedar sebuah tempat, tetapi kita bisa menarik sebuah pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita orang-orang percaya untuk kita mengetahui apa yang akan dikatakan oleh firman Tuhan tentang The City of David, kota Daud bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Karena itu saya ingin mengajak kita bersama untuk membaca beberapa ayat. Nah, yang pertama saya akan membaca di dalam 1 Tawarik pasal 11 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, dan sebab itu orang menamainya kota Daud. Ini adalah ayat yang pertama. Jadi firman Tuhan berkata bahwa Daud membuat sebuah kubu pertahanan. Dia membuat sebuah istana dan orang kemudian menamai tempat itu sebagai kota Daud. Lalu kemudian di dalam Lukas pasal 2 ayat 4 dan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Dan ayat 11, dan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ada beberapa ayat baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru yang menyatakan tentang the city of David, ya, kota Daud. Karena itu kita melihat bahwa dari ayat-ayat tersebut bahwa yang disebut sebagai kota Daud itu adalah kota Bethlehem dan kota Yerusalem. Kenapa kota Bethlehem?
tadi di dalam Lukas pasal 2 ayat 4 dan 11 dikatakan bahwa Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Dan di Bethlehemlah Yesus Kristus lahir. Sehingga Bethlehem disebut sebagai kota Daud. Dan kita tahu bahwa Daud dilahirkan di kota Bethlehem dan Daud juga dibesarkan di kota Bethlehem. Bahkan pada waktu Tuhan memilih dia sebagai raja atas Israel, Samuel mengurapi Daud juga di kota Bethlehem. Oleh karena itu Bethlehem juga sering kali disebut dengan kota Daud. Nah yang kedua, kota Daud itu adalah Yerusalem. Jadi selain Bethlehem, Yerusalem juga disebut sebagai kota Daud. Kenapa Yerusalem disebut sebagai kota Daud? Karena Yerusalem pada waktu itu ditaklukkan Daud, direbut oleh Daud dari orang Yebus, dan kemudian Daud mendirikan istananya di Sion, di Gunung Sion, yaitu di kota Yerusalem. Jadi Bethlehem dan Yerusalem itu disebut sebagai kota Daud, the city of David. Lalu kemudian kita bertanya, Pak, kalau begitu apa maknanya bagi kita? Saya tadi di awal memberikan sebuah pernyataan ya. Biasanya kalau kita belajar tentang nama orang, ya, kemudian nama kota, nama tempat, ya, atau sesuatu yang mungkin barangkali kurang menarik bagi kita pada waktu kita membaca bagian Alkitab itu. Tapi ketika saya mempelajari hal ini, menjadi sebuah makna yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Apa makna the city of David, kota Daud, bagi kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Nah, hari ini saya ingin sharingkan secara sederhana makna the city of David, kota Daud. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kota Daud yang saya sebut dengan 3K. K yang pertama adalah bahwa kota Daud itu disebut sebagai kubu pertahanan. Di dalam 1 Tawarik 11 ayat 5 dan 7 dikatakan bahwa tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Nah, kita seringkali membaca bahwa firman Tuhan menyatakan ketika disebut sebagai kota Daud itu selalu merujuk, mengacu kepada kubu pertahanan. Saya masih ingat dulu pada waktu saya kecil itu ada sebuah permainan yang seringkali disebut sebagai permainan, kalau orang Surabaya bilang benteng-bentengan. Ya. Ini permainan tradisional. Siapa yang bisa mempertahankan bentengnya. Ya. Dan benteng itu dianggap sebagai kubu pertahanan yang terakhir untuk menghindari dari serangan musuh. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Daud. Pada waktu itu Daud berperang melawan orang-orang Yebus. Dan kemudian dia merebut kota Yerusalem. Dan kemudian dia mendirikan istananya di situ. Dia mendirikan kubu pertahanannya di situ. Dia mendirikan bentengnya di situ. Lalu kemudian orang menamainya sebagai kota Daud. Dan pada waktu saya mempelajari kenapa Yerusalem disebut sebagai kota Daud dan kemudian disebut oleh Alkitab sebagai kubu pertahanan. Saya membaca bahwa ketika Daud merebut kota Yerusalem dan kemudian mendirikan istananya di situ, peperangan Daud melawan orang Yebus itu tentu sangat tidak mudah. Walaupun kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang mahir dalam berperang, dia disertai oleh Tuhan. Tetapi pada waktu dia menaklukkan kota ini, dia menaklukkan satu hal yang sering kali dilakukan oleh orang Yebus kepada orang-orang Israel, yaitu memberikan intimidasi. Jadi saya mengatakan bahwa Daud menang atas intimidasi ketika dia menaklukkan orang-orang Yebus dan mendirikan benteng kubu pertahanannya di kota Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa lalu raja dengan orang-orangnya, yaitu Daud dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem. Mereka menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, jadi orang-orang Yebus itu berkata kepada Daud, mereka mengintimidasi dengan perkataan seperti ini, engkau tidak akan sanggup masuk kemari.
Bahkan orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Dan maksud mereka adalah bahwa Daud tidak akan sanggup masuk ke kota Yerusalem. Di sini kita melihat bagaimana orang-orang Yebus memberikan intimidasi yang sangat kuat kepada Daud dan orang-orangnya. Bahkan orang-orang Yebus berkata bahwa Daud, engkau nggak mungkin masuk ke tempat ini. Bahkan orang buta dan orang timpang itu akan mengalahkan engkau. Engkau akan dengan sangat mudah kami kalahkan. Dan engkau ujung-ujungnya tidak akan pernah masuk sampai kepada kota kami. Jadi orang-orang Yebus memberikan sebuah intimidasi kepada Daud dan kepada orang-orang Israel. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Daud menang atas semua intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Yebus. Hari-hari ini kita begitu banyak menghadapi intimidasi. Mulai dari wabah pandemi ini. Kemudian ada intimidasi persoalan-persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, tantangan-tantangan dalam kehidupan keluarga. Tapi saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita punya the city of David, kita hidup dalam kota Daud, kita hidup dalam sebuah kubu pertahanan. Dan saya percaya ketika kita ada di sebuah kubu pertahanan, maka hidup kita akan dilindungi dan kita akan menerima kemenangan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Intimidasi berarti bahwa ada sebuah tindakan yang menakut-nakuti, ada sebuah tindakan gertakan, ada sebuah tindakan yang berupa ancaman. Dan itu mungkin hari-hari ini sedang kita alami. Mungkin kita merasa terancam, mungkin kita merasa takut hari-hari ini dalam hidup kita, mungkin kita merasa khawatir dengan masa depan kita, tapi saya percaya melalui Corona Academy ini, kita hidup di dalam kubu pertahanan dan kita menang atas intimidasi-intimidasi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kita boleh selalu terus mengalami pertolongan daripada Tuhan ketika kita ada di dalam kubu pertahanan. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya saya menang atas intimidasi ini? Nah, firman Tuhan menjelaskan kepada kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, yang pertama kita harus tetap fokus di dalam hidup kita ini. Yang kedua, kita harus menjaga hati kita dari segala ketimpangan dan dari segala kebutaan. Tadi orang-orang Yebus mengintimidasi Daud dengan orang-orang Israel. Mereka berkata bahwa orang buta dan orang timpang pun akan dengan mudah mengalahkan engkau. Karena itu engkau nggak akan bisa menang atas kami. Saya percaya kalau kita menjaga hati terhadap intimidasi ini, maka kita akan menang atas semua intimidasi di dalam hidup kita. Dan kita perlu memperkuat diri kita di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-8. Intimidasi hanya merupakan sebuah tindakan untuk menakuti kita. Tapi sebetulnya itu belum tentu terjadi dalam hidup kita. Karena itu kita harus menguasai diri kita, dan kemudian kita akan menang atas semua intimidasi yang terjadi di dalam hidup kita. Kita bukan hidup di dalam sebuah tempat di mana kita dengan mudah untuk dikalahkan, tetapi kita hidup di dalam the city of David, kota Daud, yaitu kubu pertahanan yang melindungi kita dari semua intimidasi, bahkan kita menang atas intimidasi-intimidasi tersebut. Nah, saya berdoa pada hari ini, semua intimidasi yang mungkin kita alami, maka saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hatimu dikuasai oleh damai sejahtera. Ada shalom Tuhan yang memerintah atas hidup kita, sehingga kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan semua intimidasi yang kita alami lenyap dan kita kalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, yang kedua, saya pelajari bahwa kota Daud itu berarti adalah kehadiran Tuhan. K yang kedua adalah kehadiran Tuhan. Saya baca di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom
ke kota Daud dengan sukacita. Jadi ini adalah peristiwa yang kedua di dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang the city of David. Bahwa kota Daud bukan hanya berbicara tentang kubu pertahanan, tetapi kota Daud, the city of David, itu juga berbicara tentang kehadiran Tuhan, the presence of God. Pada waktu itu Daud mengangkat tabut perjanjian, dia memindahkan dari rumah Obed-Edom ke kota Daud, ke Yerusalem. Dia menari-nari dan dia percaya bahwa tabut Tuhan itu adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Kita bukan hanya ada di dalam kubu pertahanan, kita bukan hanya ada di dalam benteng perlindungan Tuhan, tetapi dalam hidup kita, kita juga merasakan bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidup kita. Kalau kemudian orang bertanya, kenapa Daud memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom kepada kota Daud di Yerusalem? Daud memiliki sebuah pemikiran bahwa dia ingin memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem karena Daud ingin menunjukkan kepada semua orang Israel bahwa Tuhanlah yang menjadi raja atas Israel. Yerusalem adalah pusat pemerintahan. Sehingga pada waktu tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem, Daud ingin berkata kepada semua orang Israel bahwa sekalipun aku menjadi rajamu, tetapi ingatlah bahwa raja kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya, itu adalah Tuhan Allah semesta alam. Dan pada waktu tabut Daud dipindahkan ke Yerusalem, maka Daud berpikir bahwa semua bangsa Israel, semua orang-orang Israel dapat memuji, menyembah secara aktif di sekeliling tabut Allah tersebut. Karena itu merupakan ekspresi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kalau kita bicara tentang the city of David, maka yang kedua, kita harus menyadari kehadiran Tuhan. Kita harus menyadari realita Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pada masa-masa seperti ini ya, kita seringkali lebih berpikir, kita lebih merasakan, kita lebih mengalami realita persoalan, kita lebih mengalami realita tantangan, kita lebih melihat realita virus di depan mata kita, tetapi kemudian kita tidak menyadari realita Tuhan di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyadari realita Tuhan, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Bukan hanya ada tantangan, bukan hanya ada ancaman, bukan hanya ada persoalan, tetapi sadarilah sepenuhnya bahwa kita juga mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya membaca beberapa survei yang menarik tentang apa yang kita alami pada waktu masa-masa seperti ini. Ada sebuah survei yang dilakukan ya, dan dikatakan bahwa sejak pandemi corona ini ya, 75% orang mengatakan bahwa dirinya itu merasa terisolasi secara sosial. Jadi mereka merasa hidup di dalam kesendirian. Dan kita tahu ya, bahwa kalau orang merasa hidup dalam kesendirian, maka mereka bisa mengalami stres yang sangat tinggi. 67% orang mengalami bahwa pada masa-masa seperti ini mereka mengalami stres yang sangat tinggi. Dan 57% diantaranya mereka mengalami kecemasan yang luar biasa. Bahkan 53% diantaranya juga mereka merasa mengalami emotionally exhausted ya, atau burnout. Atau dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana, mereka sudah lelah secara psikis, lelah pikirannya ketika menghadapi pandemi ini, lelah pikirannya ketika mereka memikirkan masa depannya, sehingga mereka tidak menyadari bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya. Bahkan dalam survei yang lain juga disebutkan bahwa 70% para pekerja dan bisnismen, mereka sangat mencemaskan tentang masa depan mereka. Jadi kalau ada 10 orang bisnismen, ya, 10 orang pekerja profesional, maka 7 diantaranya mereka sangat mencemaskan bisnis mereka. Mereka sangat mencemaskan karir mereka.
Sehingga ini membuat stres yang sangat tinggi. Dan disurvei secara umum bahwa 40% dari antara mereka itu mereka mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau mentalnya terganggu, tentu secara fisik itu juga bisa terganggu. Nah, saudara-saudara, ini realita yang mungkin hari-hari ini sedang kita hadapi. Dan kita tidak bisa melarikan diri dari realita ini. Tetapi saya percaya bahwa the city of David, kota Daud, itu ingin berkata kepada kita bahwa Tuhan itu juga hadir di tengah-tengah kita. Kita harus menyadari realita kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena saya percaya Dia bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup, dan Dia Allah yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Di dalam setiap tantangan yang kita alami, saya percaya selalu ada Tuhan. Satu kali pada waktu Elia sedang berdiam diri, dia mengalami badai, dia mengalami angin ribut, tapi dia tidak menjumpai Tuhan. Tapi pada waktu dia duduk diam, dia merasakan hembusan angin sepoi-sepoi. Firman Tuhan berkata, di situ dia mengalami Tuhan. Nah, hari-hari ini mungkin kita sedang terisolasi. Hari-hari ini mungkin kita sedang dibatasi. Kita tidak bisa berkerumun, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti dulu dan seterusnya. Baiklah kita taati hal itu sebagai himbauan dan ketentuan dari pemerintah. Tetapi saya percaya bahwa sekalipun kita mengalami hal itu, justru kita bisa mengalami realita kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika kita menyadari realita bahwa Tuhan hadir dalam hidup saya, maka hal itu akan membuat diri kita mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, the city of David, kota Daud, itu berbicara tentang kemenangan kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sekali lagi kota yang kedua yang disebut dengan kota Daud selain Yerusalem yang tadi sudah kita pelajari, itu adalah Bethlehem. Ya. Jadi Bethlehem itu adalah tempat di mana Kristus lahir. Ya. Tadi saya sempat singgung sedikit bahwa Daud lahir di Bethlehem, Daud juga besar di Bethlehem, dan dia diurapi oleh Samuel menjadi raja atas orang Israel juga di Bethlehem. Dan Yesus Kristus yang oleh Alkitab dikatakan berasal dari keturunan Daud juga lahir di kota Bethlehem. Sehingga Bethlehem itu disebut sebagai kota Daud. Kristus berasal dari kata Yunani Kristos, yang artinya adalah yang diurapi. Artinya apa? Menang atas dunia dan menang atas maut. Kristus telah menaklukkan dunia ini. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 bahwa Kristus juga telah menang atas maut. Kemenangan terakhir yang diraih oleh Kristus itu adalah maut. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi maut. Tapi Kristus telah merebutnya dan menang atas maut. Karena itu bagi kita sebagai orang-orang percaya, pada waktu kita belajar tentang the city of David, kota Daud, hal itu juga berarti bermakna bagi kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita juga berada dalam kemenangan di dalam hidup kita pada Kristus. Kita bukan hanya ada dalam kubu pertahanan, kita bukan hanya menyadari keberadaan realita tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita, tapi saya percaya pada waktu kita ada dalam kubu pertahanan dan kita menyadari Tuhan beserta dengan kita, maka yang ketiga, kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang hebat dan dahsyat di dalam hidup kita. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang hari-hari ini mungkin kita merasa terlampau berat dalam hidup kita, bertahanlah dan percayalah, kita sedang berada pada kubu pertahanan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Dan kita tidak pernah berjalan sendiri. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan telah menaklukkan dunia. Dia telah menaklukkan maut.
Dan saya percaya Dia juga memberi kemenangan yang besar di dalam hidup kita. Karena itu, sebagai kesimpulan, apa yang bisa kita pelajari dari The City of David, kota Daud? Yang pertama, kota Daud berarti adalah kubu pertahanan. Kota Daud berarti benteng hidup kita. Yang kedua, kota Daud berarti adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kota Daud adalah kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Nah, saya berdoa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan mengalami 3 hal ini. Dan kita akan menang, dan kita akan mengalami hal-hal yang baik, sehingga kita semuanya berada di dalam penyertaan Tuhan. Inilah doa saya bagi kita semuanya, untuk kita selalu berada di the city of David, di kota Daud, dan kita semuanya boleh mengalami yang baik dari Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana ini kiranya boleh menolong kita, menguatkan kita, mengencourage kita untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah hidup sendiri. Kami hidup di sebuah kubu pertahanan, di sebuah benteng. Dan kami menyadari bahwa kami selalu disertai oleh Tuhan. Karena itu kami percaya dalam setiap langkah hidup kami, ada kemenangan-kemenangan, ada tanda-tanda ajaib yang Tuhan buat di dalam hidup kami. Karena itu kami mau belajar dan melakukan firman Tuhan ini. Dan percaya bahwa kami semuanya ada di kota Daud, the city of David. Kami semuanya ada di kubu pertahanan. Kami semuanya pada masa-masa ini boleh mengalami kehadiran Tuhan. Dan kami semuanya pada saat-saat ini, bahkan pada saat-saat yang akan datang, boleh meraih kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih atas semua hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai kami, memimpin kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita semua yang menang bersama kita berkata, amin. Shalom jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita tetap dapat beribadah. Kita yakin percaya semua ini karena kasih Tuhan. Kita terus berdoa, Roh Kudus akan memberikan rema setelah ditaburi firman-Nya, menjadikan setiap firman itu berguna, menjadi jawaban dan terobosan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami bersyukur atas setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Kami mengucap syukur atas hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersuka cita. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani di bagian tim pemusik, pemuji, juga di tim media Tuhan yang sudah bekerja sehingga ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah yang besar dari Allah Bapa yang memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati pelayananmu, memberkati kesehatanmu, memberkati seluruh aspek dalam kehidupanmu. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus
memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.